Puji nama Tuhan, selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Sugeng dan Bapak Yohanes. Selamat beribadah bersama kami di tempat ini. Kita akan mulaikan ibadah kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Allah kita yang hidup. Kata
disembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang bersyukur ke hadapan hadirat-Mu buat kebaikan dan kemurahan-Mu yang melebihi kehidupan kami. Kalau kami ada saat ini, kami tahu bahwa ini bukan karena kuat, bukan karena gagah kami, melainkan hanya karena kasih setiap Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Saat ini kami rindu mempersembahkan rasa syukur kami kepada Engkau melalui pujian-pujian kami, melalui penyembahan-penyembahan kami. Dan kami Tuhan mohon kehadiran daripada kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ruangan ini, terlebih memenuhi setiap pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, bahkan hamba-Mu yang Kau sudah utus untuk melayani firman Allah. Biar semua ada dalam urapan daripada kuasa Allah, bahkan dalam setiap kesaksian Engkau ada di dalamnya. Tuhan Yesus, kami mempertaruhkan pelayanan pagi ini dalam tangan kasih Tuhan yang luar biasa. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, biar kiranya Tuhan pimpin dengan urapan baru. Kami percaya saat kami memuji Engkau, saat kami memanggil nama-Mu, tidak ada kuasa lain lagi di tempat ini. Tidak ada kuasa lain dalam pikiran dan hati kami selain kuasa Allah yang maha tinggi. Dan biar Roh Allah bekerja pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami serahkan semua dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami buka di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Saya persilakan duduk. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan? Haleluya. Kita angkat pujian. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya.
Puji nama Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang kasih kuasanya tidak terbatas untuk kita semua. Saya sambung dengan pujian. Segala puji syukur, kalau ada Bapak Ibu yang ingin bersaksi, saya persilahkan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita.
Kita mengangkat pujian, ku mau selalu bersyukur. Yang ku terima darimu.
kemuliaan Tuhan, yang selalu menjaga kami, melindungi kami Tuhan, bahkan memberikan kami kekuatan hari lepas hari Tuhan, sehingga kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, kami tahu Tuhan, karena ada kuasa-Mu yang berlaku dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan kami sampai hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di sini Tuhan bersama Tuhan. Kami memuji, memusarkan nama-Mu Bapa. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena Engkaulah Allah kami satu-satunya yang layak kami muliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi Tuhan. Bapa di surga, pada saatnya sekarang Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran daripada sabda-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan, dan terang di jalan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu begitu berkuasa Tuhan, bahkan berdaulat bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, hamba-Mu yang Kau siapkan untuk melayani kami Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah persiapkan dia untuk berbicara kepada kami Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan, supaya setiap firman diberitakan itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Boleh tinggal, tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Kau urapi dasar rakus dari urapan dari surga Tuhan, supaya segalanya Tuhan boleh terjadi seturut kehendak-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami alaskan doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih buat kesempatan melayani di tempat ini. Perkenalkan, saya Yohanes. Saya mengembalakan di Gereja Pantekosta Karismatika di Indonesia. Disingkat GPKDI. Masih ada Pantekosta-Pantekostanya. Jadi sama kita ini. Terima kasih Ibu Gembala telah mempercayakan saya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menunggu itu adalah sesuatu yang sangat membosankan. Menunggu adalah sebuah ketidakpastian. Kalau kita janjian sama orang, terus kita menunggu, dan dia tidak memberi kabar kepada kita, maka itu adalah sebuah yang hal membosankan bagi kita, karena tidak ada kabar apakah jadi dia datang atau tidak datang. Jadi sangat membosankan menunggu. Menunggu juga adalah sebuah ketidakpastian. Ini orang jadi tidak, dia datang berkunjung di rumah saya. Terima kasih. Menunggu membuat kita berpikiran bisa negatif, bisa positif. Negatifnya apa? Jangan-jangan dia di jalan, belum sampai bisa terjadi sesuatu. Itu negatif kita. Atau jangan-jangan dia tidak akan datang sama kita. Itu negatif. Tapi kalau pikiran positif, selalu akan berpikir, oh mungkin dia kena macet. Jadi dia belum tiba di sini. Suatu respon dari menunggu. Nah, tema hari ini adalah kenapa Tuhan terlambat. Situasi ini yang dialami oleh Marta dan Maria. Di dalam Yohanes 11 ayat 21. Kita baca sama-sama. Yohanes 11 ayat 21. Bisa kita baca bersama-sama? 2, 3. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini pernyataan dari Marta kepada Yesus bahwa sekiranya pada waktu kami memberikan informasi bahwa saudara kami,
Orang yang engkau kasihi namanya Lazarus, dia sedang sakit sekarat. Sekiranya pada waktu engkau terima berita itu, ketika engkau merespon datang cepat, maka dia pasti tidak akan mati. Makanya Marta berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Saudara, sesuatu penantian Marta dan Maria menunggu kapan Yesus akan datang dan kapan Yesus akan membuat mujizat bagi saudara mereka Lazarus yang sedang sekarat. Ini yang terjadi ketika Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus, orang yang dikasihinya itu jatuh sakit. Tetapi Yesus memilih untuk tidak bersegera mengunjungi Lazarus. Yesus dalam tanda kutip tidak langsung datang ke tempat Lazarus sedang sakit. Hati siapa yang tidak panik merespon sebuah permintaan dengan cara demikian? Mereka sudah kirim kabar, tapi Yesus tidak berespon. Yesus tidak datang. Wajar kalau mereka marah. Wajar kalau mereka berkata, kita kan sudah kirim berita, tapi kenapa engkau tidak datang? Ini manusia, saudara. Saya ada satu jemaat, awal bulan lalu, saya terlambat bawa perjamuan kudus karena orangnya sudah lansia. Saya dan istri tidak bawa perjamuan kudus karena saya dan istri juga sedang kondisi kurang sehat. Tapi orang yang tidak mengerti kesalahan kami juga kami tidak infokan ke dia. Maka 1 minggu dari keterlambatan saya membawa perjamuan kudus ke rumahnya, dia sudah berpikir, aduh jangan-jangan Pak Yohanes dengan ibu sudah tidak anggap kami jemaat. Coba. Padahal saya dan istri hampir 1 minggu itu, kami sedang ada di dalam sakit, kelemahan tubuh. Tapi cara berpikir, sekali lagi saya mau bilang, ada orang berpikir positif, tapi ada orang berpikir negatif. Itu salah satu cara berpikir negatif. Hati siapa yang tidak panik jika Yesus merespon sebuah permintaan dengan cara demikian? Terkesan di sini Yesus tidak peduli. Karena berita itu sampai pada Yesus, Lazarus masih hidup, Lazarus masih sekarat, Lazarus masih bernafas. Tapi Yesus tidak datang. Yesus membiarkan. Yang lebih terasa mengecewakan adalah akhirnya Yesus baru respon datang pada saat Lazarus sudah dikubur 4 hari lamanya. Oh, itu lebih menyakitkan bagi Marta dan Maria. Lebih sakit. Karena mereka pikir Yesus akan datang untuk menyembuhkan Lazarus. Tapi ini dia datang pada hari yang keempat. Lazarus sudah dikuburkan. Ini sangat kecewa. Sangat-sangat terpukul. Pada waktu Yesus mengunjungi mereka, Marta duluan datang. Mereka kasih tahu, itu Yesus sedang datang di rumah kamu. Marta pergi duluan mencegat Yesus. Makanya keluarlah ayat tadi itu mengatakan bahwa sekiranya engkau ada di sini, pasti Lazarus itu tidak mati. Keluar itu kata-kata itu. Yesus bilang, tenang.
tenang. Jalan lagi, orang kasih tahu sama Maria. Maria, Yesus ada. Jemput dia. Maria juga keluar. Dan kalau kita baca Alkitab, perkataan Maria juga sama persis dengan apa yang dikatakan Marta. Kenapa guru tidak langsung datang? Ini yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Terkesan Tuhan tidak peduli dengan kehidupan kita. Lazarus sudah mati, baru Yesus datang. Orang bilang sudah terlambat, baru mau datang. Keterlambatan manusia dan keterlambatan Tuhan seolah-olah kita ambil seperti keadaan manusia kita. Kita langsung kecewa. Tapi Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat. Kata-kata Marta itu menjelaskan apa yang ada dalam pikirannya, bahwa semuanya sudah terlambat. Lazarus sudah mati. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh Yesus? Mereka tidak percaya pada Yesus. Mungkin kalau saya manusia, mereka bisa katakan begitu. Tapi ini Yesus loh. Mereka tahu Yesus ini berkuasa. Tapi mereka tidak percaya. Dalam situasi terdesak, kita seringkali menuntut Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita secepat mungkin. Kita berkata, Tuhan, ini tinggal 2 hari, tinggal 2 bulan lagi. Tolong kami Tuhan, segera tolong kami Tuhan. Tapi sekali lagi, waktu Tuhan bukan waktu kita. Maria dan Marta harus menghadapi situasi yang sulit. Maria dan Marta harus menghadapi kenyataan yang pahit. Ketika hal itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, masihkah kita tetap berharap dan percaya kepadanya? Kalau itu terjadi pada kita ini, masihkah kita berharap percaya pada Tuhan? Masih adakah? Pada waktu Ayub semuanya habis, bukankah orang terdekat dia yang berkata, percuma kamu percaya pada Tuhan? Itu adalah istri Ayub. Bukankah antara suami istri, kadangkala satu masih kuat, tapi karena dipengaruhi satu, kamu masih berdoa, kamu masih percaya Tuhan gak? Kamu berdoa, mana mujizat itu? Kamu berdoa, mana pertolongan Tuhan itu? Ada sebuah percakapan antara seorang ayah dengan anak. Anaknya lihat ayahnya rajin berdoa. Anak ini bertanya, Papa, kenapa kita tiap pagi, malam, siang berdoa, tapi kita tidak kaya-kaya? Tidak seperti orang itu, dia tidak percaya Tuhan, tapi dia kaya. Tapi kita kenapa gak kaya? Lantas bapak ini panggil anaknya dan dia berkata, tahukah nak, memang kita tidak kaya. Kita pas-pasan. Tapi tahukah engkau, pada waktu kita berdoa, kekhawatiran papa diambil oleh Tuhan. Dia ganti dengan damai sejahtera. Sakit penyakit papa, ketika papa berdoa, Tuhan ganti dengan kesehatan. Apa yang kita minta, Tuhan kasih beri kita damai sejahtera. Belum tentu dia yang punya banyak harta berkelimpangan, dia mengalami damai sejahtera. Belum tentu. Jadi ukuran itu jangan dilihat dari berkat. Saya kaget sekali, saya lihat, kok bisa ya Andre Taulani menggugat cerai istrinya? Dari mana?
Mereka kehidupan mewah sekali. Tapi justru bukan di sana ternyata. Kita di rumah mungkin makan kita sederhana. Tapi kalau saya melihat istri dan anak-anak saya bangun pagi, masih sehat dan mereka melayani Tuhan. Wah, itu luar biasa. Engkau pemilik segala-galanya. Amin. Bukan dari harta yang kita lihat banyak sekali. Bukan. Tetapi dari apa yang kita rasakan. Masihkah kita percaya pada Tuhan? Maria dan Marta diperhadapkan pada situasi yang tidak baik. Mereka berkata, Tuhan, sudah terlambat. Tapi Yesus bilang, tidak ada yang terlambat. Di mana Lazarus dikuburkan? Tunjukkan. Maka mereka mengantar. Kalau kita baca Alkitab baik-baik, orang-orang yang mendengar perkataan Yesus ini menertawakan Yesus loh. Karena apa? Orang sudah mati, tapi Yesus bilang, tidak. Tunjukkan sama saya di mana kuburan itu. Mereka pergi. Orang menertawakan Yesus. Jadi jangan pernah menertawakan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Situasi, logika, fakta. Memang fakta dan logika Lazarus sudah mati. Itu fakta dan logika. Tapi fakta dan logika harus dibawa oleh perkataan firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan itu harus lebih tinggi daripada logika dan fakta kita. Apa yang saya mau katakan? Yesus berkata, Maria dan Marta bisa mereka mengalami kekecewaan. Dan logika katakan, Lazarus sudah mati. Itu kan logika kan? Betul. Tidak bisa diganggu gugat. Tapi ketika firman Tuhan datang, Yesus datang, maka logika dan fakta harus tunduk pada perkataan firman Tuhan. Itu yang dikatakan, apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Seorang ibu, dia kesaksian. Ibu ini waktu di USG dilihat, ada tumor di perutnya. Dan dokter bilang, Bu, harus dioperasi ya. 1 minggu lagi persiapan operasi. Ibu ini percaya, Tuhan, itu kan yang lihat mesin yang diciptakan oleh manusia. Tapi aku percaya, mata Tuhan itu jauh lebih tajam melihat sampai di perut ibu itu. Setiap hari dia berdoa. Berdoa dalam 1 minggu itu dia berdoa terus. Logika dan fakta, hasil USG itu keluar memang ada tumor. Tapi 1 minggu sebelum dioperasi, dokter bilang, kita cek terakhir. Agar kita tahu tindakan di mana kita harus beleh ibu. Di mana kita tahu itu letaknya. Tapi apa yang terjadi? Ibu ini tiap hari berdoa terus sama Tuhan. Dia pergi ke rumah sakit itu. Dia minta di ronsen ulang, dia minta dilihat semua. Dokter itu yang tangani. Ketika dilihat semua, maka tumor itu hilang. Lantas dokter itu bilang, ini kayaknya salah. Soalnya seminggu lalu data itu diambil, dia bandingkan. Bu, ini loh tumor itu. Tapi hari ini nggak ada itu. Data itu tidak menunjukkan ibu ada tumor. Bersih. Ibu ini katakan, itulah tangan Tuhan. Itulah kuasa Tuhan. Fakta menunjukkan semua data itu ibu mengalami tumor. Tapi Tuhan di atas segala-galanya. Dia berkuasa. Hari ini mungkin Bapak Ibu datang di tempat ini. Faktanya tinggal 2 hari lagi jatuh tempo. Tinggal 1 hari lagi sama Tuhan.
Kalau kita percaya pada Tuhan, sungguh-sungguh loh. Makanya di dalam Yohanes 11 ayat 40 bisa ditampilkan. Yohanes 11 ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sekarang ini percaya nggak kita? Ada lagu Pentakosta yang sudah lama. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya. Percaya yang beri kita menang. Kadang-kadang waktu kita memuji Tuhan, ingat, kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Amin. Percaya. Tuhan bilang kepada Maria dan Marta, kamu percaya enggak? Kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan. Tapi seringkali kita diombang-ambingkan. Waktu Petrus lihat, Guru, kalau itu engkau panggil saya berjalan di atas air. Yesus bilang, kadia. Yesus orang Sunda waktu itu. Kadia Petrus, kadia. Petrus bilang, oke, siap. Dia keluar dari perahu. Dia jalan. Tapi waktu dia merasakan hembusan angin begitu besar, gelombang yang begitu besar, dia lihat kiri kanan. Disitulah dia mulai tenggelam. Ternyata kepercayaan itu menuntun kita hanya memandang pada Yesus. Jangan lihat kiri kanan loh. Jangan lihat kiri kanan. Kiri kanan akan membuat kita semakin khawatir. Kiri kanan akan membuat kita semakin lemah. Waktu saya kunjungan di satu rumah sakit dengan teman saya, pergi mengunjungi. Lantas saya bilang, gimana Pak? Harus sehat ya. Bapak ini sakit. Lantas ada teman saya yang ikut kunjungan dengan saya, dia bilang begini. Oh, paling Bapak ini cuma bertahan 3 bulan Pak Yonas. Si pasien ini dengar loh. Saya tanya, dia tambah kuat atau tambah lemah? Halo? Tambah kuat atau tambah lemah? Tambah lemah. Dia bilang, ada tetangga saya cuma bertahan 3 bulan terus mati. Waduh, saya langsung tarik dia. Kalau kita mengunjungi seseorang, dia bukan kita kasih kata-kata negatif. Bukan kata-kata melemahkan. Tapi yang dia butuhkan adalah kata-kata menguatkan dia. Memberikan dia spirit, semangat. Agar dia punya imun itu naik. Hati yang gembira adalah obat. Justru kita harus, kalau bisa bikin dia ketawa, itu luar biasa. Karena itu imun tubuh akan membuat dia jadi kuat. Maria dan Marta, Yesus berkata, kalian harus punya iman. Percaya. Iman itu kadang-kala bisa kita lihat mujizat, bisa tidak. Kenapa? Jangan kalau kita berdoa sama Tuhan belum jawab, kita kecewa sama Tuhan. Jangan. Beriman itu harus sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika raja bilang harus menyembah patung, mereka bilang kami tidak akan menyembah patung. Sekalipun Allah yang kami sembah, Dia sanggup menolong kami, tapi kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan kudirikan. Tetapi sekalipun juga Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, wah ini yang luar biasa, tidak menolong kami, maka kami juga tidak pernah akan menyembah
patung yang Tuhan kudirikan. Ini luar biasa. Tuhan mau tolong, silakan. Tuhan tidak tolong juga. Iman mereka tidak pernah berubah kepada Tuhan. Ini luar biasa sekali. Kalau kita beriman sama Tuhan, percaya saja. Kita harus percaya. Logika dan fakta harus tunduk pada perkataan firman Tuhan. Bukankah pada waktu Yesus berpuasa 40 hari, hari terakhir, Yesus digoda dengan, jadikanlah batu-batu itu jadi roti supaya kamu bisa makan. Apa kata Yesus kepada iblis? Hai iblis, ada tertulis. Kenapa Yesus bilang ada tertulis? Karena ada tertulis dalam Alkitab. Maka kita harus berkata selalu, setiap hari ada tertulis di Alkitab oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kamu disembuhkan oleh Tuhan. Kata-kata ini sangat menentukan iman kita. Ada tertulis, waktu saudara lemah, katakan, saya percaya Tuhan sanggup menolong saya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Saudara, waktu kita memperkatakan firman Tuhan itu berkuasa. Waktu firman datang sama Sarai, mau dikasih tahu bahwa dia akan punya keturunan. Apa yang terjadi pada Sarai? Sarai tidak percaya loh. Malah Alkitab katakan dia menertawakan firman itu yang telah datang sama dia. Akibat dari meremehkan firman Tuhan, Sarai dengan Abraham harus menunggu 25 tahun baru bisa dapat si Ishak. Tapi beda dengan Hana. Walaupun dia sudah dibilang vonis, memang di Alkitab kalau saudara baca, Hana itu mandul. Memang Alkitab sudah tulis mandul. Tapi perjuangannya untuk dekat sama Tuhan tidak membuat dia menyerah. Dia selalu datang di Bait Allah. Dia datang menangis di sana. Barulah firman Tuhan bilang, hei Nabi, katakan sama Hana, tahun depan dia punya anak. Luar biasa sekali. Dia tidak menyerah dengan situasi yang sulit. Maria dan Marta hampir putus asa karena Yesus tidak datang. Tapi pada waktu Yesus datang, situasi yang sulit dirubah menjadi situasi sukacita. Yesus bilang, mana itu kubur? Gulingkan batu itu. Dan dia berkata, sebelum dia menyuruh Lazarus itu bangkit, Yohanes 11 ayat 41 berkata begini, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Sebelum Yesus membuat mujizat, maka dia melihat ke atas. Dia menengadah ke atas dan dia mengucap syukur. Ternyata satu ungkapan rasa syukur ini pada Tuhan menentukan juga. Saya pelajari pada waktu juga 5 roti 2 ikan. Sebelum Yesus kasih kepada orang-orang yang duduk. Alkitab juga catat. Yesus ambil itu 5 roti 2 ikan. Dia menengadah ke langit dan dia bersyukur pada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? 5 roti 2 ikan. 5.000 orang laki-laki makan. Bahkan sisa. Berarti pada waktu kita ada ucapan syukur. Waktu kita bersyukur pada Tuhan lewat pujian, lewat doa.
itulah yang akan memberikan kita kekuatan. Apa yang mustahil bagimu, tidak mustahil bagi Tuhan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 16:25-26, waktu Paulus dan Silas itu di dalam penjara yang paling dalam, Alkitab katakan mereka berdoa dan mereka menyanyikan. Tengah malam waktu mereka doa dan mereka nyanyi, sendi-sendi penjara itu terlepas semuanya. Dan mereka bisa lihat semua kedahsyatan yang terjadi malam itu. Orang-orang penjara melihat ada gempa bumi yang begitu besar. Siapa yang melakukan itu? Itu Tuhan. Kita tidak bisa mampu. Seorang Pak Sugeng Teguh Santoso, seorang diri di Kota Bogor mungkin tidak akan mampu. Makanya beliau suka minta dukungan doa dari pendeta-pendeta. Kita suka doakan supaya apa? Hak-hak kita sebagai orang percaya, orang Kristen, itu mendapat hak yang sama. Mendapat hak yang sama-sama kita nikmati. Bukan kita diinjak-injak terus. Beliau membutuhkan doa kita. Karena apa? Dengan doa. Itulah yang mampu kita lakukan. Karena saya percaya semakin banyak orang berdoa, semakin kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dalam Kota Bogor ini, Tuhan juga akan bekerja luar biasa. Yang penting kita percaya gak sama Tuhan? Kita memandang pada Tuhan gak? Iman itu harus bergerak terus. Memandang sama Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita nyanyikan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Berikan kekuatan